Di tengah gejolak global yang makin gak menentu, pemerintah terus meyakinkan kita kalau pasokan energi, terutama BBM, itu aman. Tapi beneran aman gak sih? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari pernyataan resmi pemerintah tanggal 31 Maret. Pesannya jelas banget dan lugas. Pasokan BBM dan LPG aman, masyarakat nggak perlu khawatir, dan yang paling penting, nggak ada kenaikan harga. Sebuah pesan yang ya jelas dirancang untuk menenangkan kita semua. Tapi kan aneh ya, di satu sisi dibilang aman, tapi di lapangan kita dengar ada keluhan soal LPG yang mulai langka di beberapa daerah. Belum lagi konflik di Timur Tengah makin panas. Jadi pertanyaannya, apakah narasi semuanya aman ini benar-benar gambaran utuhnya, atau ada cerita lain yang nggak kita lihat? Yap, ini dia janjinya. Semuanya baik-baik saja. Pesan yang sederhana, tujuannya untuk meredam kepanikan. Tapi, mari kita coba gali lebih dalam. Nah, sekarang kita masuk ke jantung persoalannya. Kunci buat paham semua ini adalah satu hal, ketergantungan kita yang sangat besar pada impor energi. Dan impor ini harus melewati sebuah jalur yang, jujur aja, sangat rawan konflik. Jadi gini, sebagian besar BBM dan LPG yang kita pakai itu impor, dan kapal-kapal tankernya harus lewat Selat Hormuz. Masalahnya, selat itu sekarang lagi panas-panasnya, jadi salah satu titik konflik utama di dunia. Kebayangkan, kalau jalur itu terganggu sedikit aja, dampaknya bisa langsung terasa ke pom bensin dan dapur kita di sini. Nah, ini yang bikin makin menarik. Di depan publik bilangnya tenang-tenang aja, tapi di belakang layar, ternyata mereka juga panik. Ada memo-memo internal yang menunjukkan kalau pemerintah sadar banget akan kerentanan ini. Bahkan, Pertamina udah kirim surat dari tanggal 10 Maret ke Kementerian ESDM. Isinya, minta ekspor BBM dihentikan dulu buat jaga stok dalam negeri. Jadi jelas banget ada perbedaan besar antara pesan tenang ke publik dan kecemasan di internal. Oke, omongan bisa beda sama data. Sekarang, ayo kita lihat angkanya. Pemerintah bilang stok kita ada di standar nasional. Tapi kalau kita intip datanya, gambarannya jadi sedikit lebih genting. Coba deh, kita lihat sama-sama tabel ini. Untuk Pertalit, kita punya stok buat sekitar 21 hari. Solar, 18 hari. Tapi, coba perhatikan LPG. Stoknya bisa turun sampai cuma 10 hari. Ini gawat loh. Biasanya batas amannya itu dijaga di 15-17 hari. Mengingat LPG ini kebutuhan pokok banget buat jutaan rumah tangga, angka 10 hari ini jadi titik paling rawan. Dan ini dia masalah utamanya. Istilah standar nasional kita itu ternyata jauh banget di bawah patokan internasional. IMF misalnya merekomendasikan sebuah negara punya cadangan energi untuk 90 hari biar aman. Kita rata-rata cuma punya 21 hari. Jomplang banget kan? Grafik batang ini nunjukin dengan sangat jelas seberapa tipisnya bantal pengaman kita. Yang satu, rekomendasi IMF, tinggi menjulang. Punya kita, ya segitu deh. Kesenjangannya kelihatan banget. Nah, karena kondisinya begini, pemerintah di belakang layar tuh sibuk banget. Coba kita intip, apa aja sih yang mereka lakukan untuk mengatasi situasi ini, yang kadang-kadang tindakannya malah kelihatan kontradiktif. Jadi, ada 3 jurus utama yang mereka pakai. Pertama, buru-buru cari sumber pasokan baru, misalnya dari Azerbaijan. Pokoknya dari mana aja yang nggak perlu lewat Selat Hormuz. Kedua, mulai mengencangkan ikat pinggang, alias potong-potong anggaran. Dan ketiga, ini yang paling kita rasakan, terus-terusan mengelola persepsi publik dengan janji pasokan aman dan harga stabil. Nah, soal penghematan ini sasarannya itu para aparatur sipil negara. Anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dipotong gede banget, 70%. Yang dalam negeri juga kena 50%. Terus ada juga anjuran buat WFH tiap hari Jumat. Katanya sih semua ini bisa menghemat sampai 130 triliun rupiah. Tapi ada tapinya nih. Menurut sebuah sumber dari dalam pemerintahan, sementara anggaran untuk unit-unit kerja di bawah dipotong habis-habisan, ada satu pos anggaran yang katanya susah banget disentuh. Anggaran apa itu? Ya, anggaran untuk para menteri dan pejabat tinggi. Oke, sekarang coba kita geser sedikit perspektif kita. Gimana sih cara negara-negara tetangga kita menghadapi krisis yang sama? Apakah mereka juga santai seperti narasi publik di sini? Tabel ini nunjukin kontras yang luar biasa. Filipina sampai memberlakukan 4 hari kerja seminggu dan menetapkan status darurat nasional. Australia lebih drastis lagi, menutup lebih dari 600 pom bensin dan menggratiskan transportasi umum. Sementara itu kita di sini, narasi publiknya tetap stok aman dan tidak ada kenaikan harga. Beda banget ya pendekatannya.
Perbedaan ini bukan cuma soal kebijakan dalam negeri loh, diplomasi juga main peranan. Malaysia misalnya berhasil lobi Iran supaya kapal-kapal mereka dijamin aman lewat Selat Hormuz. Kalau kita, hubungan diplomatik dengan Iran justru lagi agak tegang karena beberapa insiden di masa lalu, yang pastinya bikin negosiasi jadi lebih sulit. Ini membawa kita ke pertanyaan inti. Semua upaya untuk menjaga citra tenang dan stabil di mata publik ini, sebenarnya ada harga yang harus dibayar kan? Biaya yang mungkin nggak kita lihat langsung. Angkanya nggak main-main. Menurut skenario internal pemerintah, kalau harga minyak mentah dunia sampai menyentuh $100 per barel, APBN kita bisa terbebani biaya tambahan sekitar 200 triliun rupiah. Uang sebesar itu cuma buat nombokin subsidi dan kompensasi supaya harga BBM di pom bensin nggak naik. Jadi, inilah trade-off-nya. Untuk menutupi potensi biaya subsidi yang membengkak itu, beban penghematan diletakkan pada birokrasi, terutama PNS level bawah. Padahal, di sisi lain, ada sebuah pos anggaran raksasa yang sama sekali tidak diutak-atik. Jadi anggaran tak tersentuh itu namanya Anggaran Bendahara Umum Negara atau BUN. Isinya dana sebesar 220 triliun rupiah yang sengaja disiapkan untuk menjalankan program-program prioritas presiden baru nanti. Jadi sementara pemotongan yang menyakitkan terjadi di tempat lain, dana cadangan super besar ini ada, tapi tidak dialokasikan untuk menangani krisis energi saat ini. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan akhir yang cukup provokatif. Kebijakan menahan harga atau menganjurkan WFA mungkin bagus untuk meredam kepanikan sesaat. Tapi, seperti kata para ekonom, ini kan cuma seperti minum obat penahan rasa sakit, bukan menyembuhkan penyakitnya. Jadi, apakah dengan memprioritaskan ketenangan hari ini, kita sebenarnya hanya sedang menumpuk masalah untuk menghadapi guncangan yang jauh lebih besar di kemudian hari?